Malam teman-teman, apa kabar semuanya? Aku yakin kalian baik-baik saja dan aku harap demikian gitu ya. Kalaupun kalian kurang enak badan mungkin karena cuaca yang gak menentu, kadang panas kadang hujan, ya semoga segera pulih ya teman-teman. Oke, malam hari ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat-sangat menarik ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ya. AI and the image of God. Ya, oke. Sembari menunggu Mbak Evi, mungkin kita mau berkenalan dulu nih dengan kalian yang sudah ready ya. Dari Melisa boleh terus ke Matthew, silahkan. Oke, halo, shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Melisa. Saat ini aku pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda sebagai salah satu staf di Sabda Academy. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Matthew. Salam kenal Kak Melisa. Oke, silakan Matthew memperkenalkan diri juga. Oke, shalom semua teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Matthew. Saya sekarang melayani sebagai mentor di PPA, khususnya PPA Dorcas Batu. Ya, gitu aja. Terima kasih teman-teman semua. Mantap, wong Solo karo wong Batu, mantap. Oke, teman-teman ya, kalau kita sudah kenalan ya, aku mau sedikit kenalan lah. Siapa tahu yang nonton baru pertama kali melihat mukaku, siapa tahu gitu ya. Oke, aku Ray teman-teman, aku yang jadi host di Sabda Youth kali ini, dan juga aku pelayanan di Sabda serta ada pelayanan di gereja di Kediri. Salam kenal, enjoy teman-teman, dan kami juga mengajak kalian ya teman-teman di rumah semuanya untuk boleh memberikan komentar ya nanti ketika kami berdiskusi. Jadi kalian juga kami ajak diskusi, bukan hanya kami berempat nantinya ya, tapi kalian pun kami ajak. Jadi silahkan banget nimbrung di dalam kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan mungkin, atau untuk mengajukan pendapatnya gitu ya. Kalau memang teman-teman setuju atau nggak setuju dengan pendapat kami, boleh juga gitu ya, sampaikan pendapat kalian. Karena memang konsepnya kita itu ngobrol, jadi kalian juga kami ajak ngobrol. Oke ya teman-teman. Mulai berdatangan mungkin kita boleh sedikit sapa-sapa ya, tapi berdatangan dan keluar muncul, tapi di tempatku nggak kelihatan sama sekali. Sekarang Instagram agak sulit nih. Ya, yang kelihatan cuman beberapa. Di sini Mas Kris join, halo Mas Kris, sehat. Yang minggu lalu menemani kita juga ya teman-teman, menjadi guest ya. Dan juga ada Bapak Jack, halo Bapak Jack. Ya, selamat malam semuanya, dan selamat malam semua teman-teman di rumah ya, yang hadir malam hari ini. Boleh juga memperkenalkan diri di kolom komentar. Halo, aku ini gitu ya, namanya disebutkan nanti supaya aku bisa bacakan, karena di sini yang join 8 ya, yang kelihatan, tapi yang aku lihat akunnya aku nggak bisa melihat siapa-siapa aja 8 ini gitu ya. Jadi agak susah, kecuali kita sudah follow-followan. Itu dari Instagramnya memang ya teman-teman. Oke, topik kita malam hari ini AI and the image of God nih. Kalau seputar AI ini orang-orang Sabda pasti sudah pernah lah ya, sering menggunakannya ya. Kalau Matthew sudah menggunakannya juga dalam mungkin pelayanan, aktivitas atau apapun? Ya, aku beberapa kali menggunakan AI untuk, salah satunya sih untuk nanya referensi tempat, salah itu satu. Terus mungkin referensi kegiatan yang harus aku lakukan kalau misalnya kayak hari libur gitu, dan juga kadang referensi, kadang prediksi karena aku suka bola, aku minta prediksi skor melalui melalui ini data-data yang sudah ada gitu loh. Jadi kadang bisa lewat AI juga gitu sih. Tapi prediksinya nggak untuk dipasang kan ya? Bukan dong. Ya, oke, mantap. Teman-teman di rumah sendiri gimana? Apakah sudah tidak asing dengan AI? Apalagi yang baru viral ya di akhir-akhir ini di timeline kita, baik di IG, Facebook, semuanya kayaknya pasti bermunculan tuh AI dan bonus promnya ini, cara membuat ini itu khususnya dalam editing foto. Boleh share juga sedikit nih sebelum kita mulai berdiskusi kan,
boleh kalian share sudah pernah pakai AI apa aja, untuk apa, itu juga boleh banget tuh. Supaya nanti juga mungkin dari komentar kalian kita juga bisa mendiskusikan bareng-bareng nanti ketika kita sudah mulai gitu ya. Oh ini ada sapaan dari Bapak Jack, selamat malam Sam, selamat malam Kakak Jack ya. Kalau Bapak kelihatan tuan nanti ya. Oke, dari Kak Rebecca juga. Halo semua, selamat malam. Nama saya Jenny dari Surabaya. Kak Rebecca Jenny Permana. Halo Kak Jenny. Apa kabar Kak Jenny? Kak Jenny ini selalu hadir ya di live kita, mantap sekali. Thank you loh Kak Jenny, apresiasi untuk hal itu. Tapi mohon maaf belum ada hadiahnya ya, hadiah untuk anggota teraktif gitu ya, penonton teraktif. Jadi masih kami apresiasi aja, tepuk tangan gitu. Oke, thank you Kak Jenny. Oke, gimana infonya tim teknis? Apakah oke? Udah masuk Bu Evi. Sekali. Memang luar biasa Tuhan atur, Mbak Evi join dan audionya bisa tepat jam 19.10. Oke, Mbak Evi, sekarang saatnya Mbak Evi memperkenalkan diri, silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Sorry baru join, nama aku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Baga Sabda. Senang bisa kenalan dengan semua dan malam ini kita rame-rame bahas ya tentang the image of God. Wow. Mantap. Oke, kalau kita sudah berkenalan dengan masing-masing kita ya, para guest, kita juga mau sedikit kenalan dengan Sabdayut nih. Jadi bagi teman-teman di rumah yang mungkin baru pertama kali join di live Instagram Sabdayut ini, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Jadi Sabdayut adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda yang menggunakan platform Instagram tentunya, yang mengusung konsep ngobrol, berdiskusi ya, untuk membahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Karena waktu terus mengejar kita mau segera mulai diskusi kita. Kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Melisa boleh membuka kita dalam doa, silahkan. Oke, yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam Sabdayut ini. Kami mengucap syukur untuk seluruh teman yang bisa join di dalam IG Live ini. Kiranya Engkau yang terus berkati setiap mereka Tuhan. Dan kami juga akan ngobrol bersama-sama dalam satu frame ini. Kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan ini dapat berkati rekan-rekan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Melisa. Oke, sekali lagi teman-teman di rumah, kalian boleh banget ikut ngobrol ya di dalam komentar, karena kalian juga kami ajak diskusi. Oke, nah berbicara tentang the image of God nih teman-teman, itu kan artinya kita manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, itu kurang lebih ya. Dan terlebih kita diciptakan bukan hanya segambar, tapi juga sungguh amat baik. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan kalau kita sedikit mundur lagi, kita diciptakan tuh berbeda. Ketika ciptaan lain diciptakan dengan firman Allah, ya kita juga firman Allah nih. Tentunya, tapi juga ada plusnya, yaitu dibentuk dengan tangan Allah sendiri, itu spesialnya. Dan itulah ya kurang lebih the image of God gitu. Tapi sebenarnya definisi the image of God ini apa sih menurut kalian itu, yang mungkin kalian ketahui, yang kalian sempat cari-cari? Silakan kalau mau berbagi, siapa mau berbagi duluan? Oke, Melisa silakan. Ya, kalau dari aku sih ngomongin image of God itu kita lihat di referensinya itu di Kejadian 1 gitu, ayat 26-27. Di situ sangat jelas gitu bahwa dituliskan gitu, berfirmanlah Allah, jadikanlah manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, di sini sangat jelas gitu, bukan berarti menurut gambarnya itu, Allah tuh rupanya itu seperti kita dan sebagainya gitu, bukan lebih ke arah fisik ya, tapi lebih ke arah bukan sifat juga sih, tapi kayak perbuatan gitu, karena di bagian sini adanya manusia itu juga untuk mengelola apa yang udah Allah ciptakan sebelumnya gitu, untuk mengelola tanah, untuk juga memelihara hewan dan sebagainya. Itu sih Kak Re.
Ya, aku ya kalau tentang The Image of God ini ya pasti nggak akan mungkin kita lepas dari kisah mulai dari kejadian tentang creation ya. Jadi tentang Image of God ini bukan hanya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah, tetapi ada berbagai macam bentuk tanggung jawab juga yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa menjalankan apa yang Allah kehendaki di dunia ini ya, sehingga apapun yang menjadi kehendak Allah itu bisa dijalankan melalui kita manusia ciptaannya. Jadi diberikan banyak mandat lah kepada manusia gitu. Itu juga artinya the image of God menurutku ya. Jadi bukan hanya sekedar serupa dan segambar secara bentuk gitu ya, tetapi juga secara tanggung jawab gitu ya, dan juga keberadaan kita gunanya apa, yaitu untuk menjaga semua yang sudah Allah ciptakan di dunia ini. Itu sih. Ya, kalau dari aku mungkin hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi yang aku tangkap apa maksudnya kenapa kita dikatakan gambar dan rupa Allah, karena kita memiliki apa yang dimiliki oleh Allah juga, yaitu mungkin akal budi, relasi, moralitas, perasaan, rasa tanggung jawab, dan apapun itu juga yang ada dalam diri kita, itu sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Jadi kenapa kita disebut sebagai gambar rupa Allah? Karena apa yang Allah punya itu ada di kita, apa yang Allah punya itu ada di kita, dan itu tapi kapasitasnya berbeda dengan kita, gitu, jauh berbeda dengan kita. Ya mungkin kalau dari aku maksud gambar rupa Allah itu seperti itu. Ya, menarik ya tadi yang disampaikan teman-teman. Tentunya aku sangat sepakat, dan juga aku menyoroti sisi kekuasaan dalam artian kalau mungkin bisa dikatakan tuh dimensi panggilan ya. Hingga ketika manusia diciptakan segambar, itu artinya dipanggil untuk berkuasa. Ya itulah yang disampaikan Melisa tadi kan, berkuasa dalam artian tuh menguasai ciptaan dengan bijaksana kan, merawat, menumbuhkan, menikmati hasilnya. Ketika manusia taruh di Taman Eden itu dengan harapan seperti itu, pengelolaannya yang baik. Dan itulah yang mencerminkan karakter Allah kan. Allah menciptakan semuanya, dikelola semuanya. Bahkan kalau baca Kejadian tuh bagaimana cara Allah menumbuhkan sebuah tunas itu juga kan mengaliri dengan air yang dari bawah gitu kan, karena hujan belum turun. Jadi itu bentuk dari pengelolaan yang Allah lakukan, yang pada akhirnya Allah menyerahkan juga kepada manusia supaya mengelola juga dengan baik. Itu sih. Iya, aku tadi tertarik dengan yang Ray katakan gitu ya. Tadi bicara tentang mengelola ciptaan yang sudah Allah mengelola ciptaan Allah begitu ya. Tetapi karena kita diciptakan menjadi serupa dan segambar Allah, itu berarti kita juga seharusnya bisa mencipta dong ya. Gitu nggak? Iya. Aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti boleh tambahkan. Menarik ketika kita bisa menciptakan sesuatu ya. Mungkin manusia diberi kekuasaan tuh ya hampir, bukan hampir sih. Kalau aku katakan hampir, nanti aku kayak setan lagi. Kamu akan menjadi seperti Allah. Gitu. Tapi lebih kepada diberi kekuasaan untuk mengelola, artinya membuat ya, lebih tepatnya sih mungkin aku katakan membuat ya, dari yang sudah ada dibuat sedemikian rupa menjadi ada. Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau Allah benar-benar menciptakan tuh dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau kita dari yang sudah ada, kita olah, kita kelola menjadi sesuatu yang baru. Nah itulah letak creation-nya kita dari sisi manusia. Itu sih. Berarti kita juga bisa dikatakan manusia image of God juga diberikan Tuhan kuasa juga untuk berkreasi ya, membuat sesuatu gitu kan ya. Oke, ya. Ini perlu dicatat juga nih ya. Aku nambahin sedikit sih ya. Aku setuju gitu yang dibilang sama Kak Re tadi gitu. Kalau Allah tuh menciptakan dari nol ya tadi Kak Re. Kalau manusia itu menciptakan dengan bahan yang dalam tanda kutip udah ada gitu. Kayak seni, teknologi dan sebagainya gitu. Dan kata lainnya manusia ini bisa disebut co-creator gitu. Jadi kayak Allah adalah kreator. Ya kita co-kreatornya gitu, atau rekan cipta bersama dengan Allah gitu. Dan kita dipanggil itu bukan untuk ini ya, untuk menyaingi Allah gitu. Nanti jadinya kayak tadi yang Kak Rey sampaikan gitu. Tapi untuk mengelola, untuk merawat, balik lagi ke situ gitu, karena kita co-kreatornya Allah gitu, bukan kreator.
Oke. Ya, mungkin dari aku sedikit ngomongin soal bagaimana Tuhan membuat kita membuat kita bisa mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi seperti tadi yang dibilang co-creator, jadi kita seperti orang yang mengelola apa yang sudah ada, gitu kan. Nah, jadi karena dan itu juga lahir dari kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi kayak kita melihat bagaimana penemuan yang sudah ada, gitu kan. Penemuan itu diciptakan dengan mungkin berawal dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar bisa mengelola atau membuat ciptaan yang lebih baik, yang mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan sehingga bisa digunakan oleh manusia, gitu. Nah, salah satunya mungkin AI ini, gitu kan. Kita kan lagi ngomongin AI ya kan. Jadi mungkin pasti banyak beberapa referensi juga pasti mengatakan kalau AI ini dibuat untuk menjawab keresahan manusia, menjawab keresahan atau kebutuhan kita, gitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi dasar kenapa AI ini bisa ada, karena ini kan AI kan buat manusia ya, gitu. Jadi itu bisa menjadi, menurutku itu jadi salah satu alasan utama kenapa manusia bisa membuat sesuatu, mengolah sesuatu yang sudah Tuhan berikan, sehingga bisa menjawab kebutuhan manusia lainnya, gitu. Itu sih yang aku bisa sampaikan. Tapi kalau kayak gitu Kak Matthew, apakah di dalam AI itu ada kayak gambar atau rupa Allah gitu di situ? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa nih nambahin nih. Karena dibilang itu dasar buatan ya. Ya. Oke, ya. Dari aku, karena AI kan buatan manusia, jadi tadi pertanyaannya apakah AI itu ada gambar dan rupa Allah dalam AI itu? Kayaknya enggak sih, karena AI itu adalah mesin yang ciptakan, gitu kan. Buatan, bukan alami. Seperti kalau AI kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kan kecerdasan buatan, gitu. Jadi ini kecerdasan yang dibuat, gitu. Kecerdasan yang dibuat, bukan kecerdasan yang alami, kecerdasan yang didapatkan dengan cara belajar. Tapi ini kecerdasan yang sudah ada, dimuat dalam suatu server atau suatu hardware sehingga bisa digunakan oleh teman-teman kita yang lain, gitu. Jadi kayaknya AI itu tidak ada gambar rupa Allah di situ, karena sekali lagi AI ini adalah mesin, gitu kan. Ada alat gitu untuk meniru kecerdasan manusia, tapi tidak sama dengan kecerdasan manusia yang Tuhan ciptakan untuk manusia, gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku ya, salah satu tanda juga bahwa AI itu bukan the image of God karena dia nggak punya roh gitu. Dan kan Allah menciptakan kita manusia dengan roh gitu kan ya, dan ada hal-hal rohani lah yang Tuhan berikan. Jadi bukan hanya sebagai benda yang hidup, sebagai sesuatu yang hidup bisa bernafas, tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita itulah yang menjadi satu keistimewaan yang membedakan kita sehingga kita dikatakan the image of God. Sedangkan AI dia nggak punya roh. Ya, sebetulnya aku bilang tuh syarat untuk menjadi the image of God kan God-nya nih, gitu ya. Kalau AI kan hasil karyanya manusia yang berarti bukan God secara langsung, gitu ya. Artinya ya bukan the image of God, gitu, karena diciptakan melalui manusia, gitu ya. Meskipun atas izin Allah tentunya, nggak mungkin Allah nggak mengizinkan ya. Kalau nggak mengizinkan pasti rubuh kayak Menara Babel ya. Tapi artinya itu bukan the image of God sih. Oke. Jadi kalau kayak gitu, AI itu bukan gambar dan rupa Allah ya, karena tadi sempat di-mention sama Kak Matthew juga gitu, karena itu adalah ciptaan manusia yang bahkan manusia sendiri aja bisa dikatakan udah berdosa gitu kan, sejak dari awalnya gitu. Tapi realitanya saat ini, yang terjadi saat ini adalah AI itu lebih cerdas gitu. Kalau aku melihat sih lebih cerdas ya, emang lebih cerdas gitu dari manusia sendiri yang notabene tadi kita sempat singgung nih, manusia punya akal budi, oke, manusia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, punya tanggung jawab, responsibility dan sebagainya gitu. Tapi kenyataannya AI sekarang tuh kalau kelihatannya itu lebih cerdas dari manusia, dan itu membuat manusia juga bisa tergantung gitu kan sama AI gitu. Nah, padahal kan
kita tahu ya, meskipun AI itu sangat menolong, bisa dikatakan sangat menolong, sangat memudahkan gitu, tapi AI juga ada sisi yang lainnya gitu, ada sisi kekurangannya, ada sisi dark side-nya, ada sisi gelapnya gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman nih, apa sih sebenarnya kelebihan atau kekurangan dari AI gitu ketika mungkin teman-teman gunakan gitu. Nah, aku juga ngajak teman-teman yang lagi lihat live kita saat ini buat komen juga gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan ketika kita pakai AI? Oke, tadi aku ingin garis bawahi yang dikatakan sama Melisa ya, bahwa kelihatannya AI menjadi lebih pintar dari manusia ya, memang karena dia adalah mesin yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Tetapi apa yang kita lihat dari AI, kecerdasan AI itu sebenarnya mencerminkan juga kecerdasan manusia di belakangnya loh ya. Karena AI bisa menjadi cerdas seperti itu tuh karena begitu banyak banyak program yang sudah dilakukan dan dibuat oleh manusia. Tetapi ya manusia ini membuat supaya AI ini bisa menolong mereka, sehingga harus bisa mengerjakan hal-hal yang secara tenaga fisik manusia atau secara kapasitas terbatasnya memori manusia itu bisa dilakukan atau dikerjakan dengan AI. Itu karena smartnya manusia seharusnya gitu ya. Dan memang salah satu kelebihan itu pemrosesan data. Kalau kita sebagai manusia sendiri, walaupun Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa, tetapi saya yakin Tuhan juga menciptakan pikiran kita, cara kita berpikir itu dengan batasan-batasan memori juga. Ada hal-hal juga yang ada tujuan Allah untuk membatasi memori atau cara berpikir kita. Salah satunya adalah yaitu proses untuk memogram data secara masif ya. Ini AI ini luar biasa sekali gitu. Ketika kita masukkan prompt, atau kalau sekarang lah yang Gemini sebut merek nggak apa-apa yang lagi viral gitu ya, bikin prompt lalu jadi foto gitu, fotonya seakan-akan jadi lah. Itu kan kita kalau langsung begitu kan nggak bisa kan, harus kita proses, harus foto dulu ke studio, habis itu kita edit lagi dan harus beli bajunya dulu. Itu kan secara manusia. Tapi kan dengan kita sudah program AI-nya untuk memudahkan hidup kita, akhirnya bisa terjadi seperti itu. Ya itu sih salah satu kelebihannya. Ya, aku ya teman-teman, dan nyambung dengan hal itu jadi kelebihan yang sekarang disoroti gitu ya, maksudnya kelebihannya adalah mewujudkan imajinasi manusia. Ketika manusia berimajinasi mau foto dengan artis, jadi gitu ya. Itu kekuatan. Tapi di saat yang bersamaan itu jadi kelemahan, dalam artian siapa yang bisa menjaga privasinya ketika kita berikan data kita, foto kita, apakah foto kita hanya akan disimpan untuk diedit doang atau disebarluaskan atau bahkan diedit nanti di tempat lain atau seperti apa. Nah, itu kan nggak ada yang bisa menjamin, dan itu jadi kelemahan sih. Oke, aku mau sharing nih, aku ada sedikit cerita gitu tentang, ini lebih ke kelemahan AI, tapi sebenarnya ada sedikit kelebihannya sih. Kelebihannya itu AI itu pinter banget untuk nge-cloning gitu. Entah, tadi kalau Kak Reza bilang, kalau kita nggak pernah foto sama artis, terus tiba-tiba kita editin dia untuk foto sama artis, itu juga kelebihan gitu. Yang lainnya adalah cloning gitu, entah video, entah suara, itu tuh marak banget sekarang di cloning gitu. Itu satu sisi kelebihan gitu, tapi ada kekurangannya, yaitu hoax gitu, atau berita palsu atau cerita palsu, bahkan scam, penipuan, itu tuh juga sekarang banyak banget yang udah pakai AI gitu. Aku ada satu cerita di mana temanku tuh datanya itu tuh sempat dipakai untuk penipuan gitu. Jadi ada yang mengatasnamakan dia, bahkan ketika ditelepon itu tuh suaranya itu tuh suara temanku ini gitu. Nah, jadi dari situ juga kelihatan gitu. Ada sisi sisi baiknya tadi mengabulkan imajinasi manusia, tapi satu sisinya kalau itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu tuh jadi satu kelemahan gitu, jadi satu hal yang mengancam gitu. Bahkan data-data kita juga bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Salah satunya adalah scamming atau penipuan itu. Itu sih kalau menurutku gitu kelemahan sama kelebihannya. Ya, kalau dari aku, karena di tempat pelayananku tuh saya lebih sering melayani bersama melayani anak khususnya. Jadi sekarang saya harus menyiapkan aktivitas yang bisa dilakukan atau yang bisa dikerjakan sama anak-anak gitu. Nah, saya orang yang susah gambar, saya paling nggak bisa gambar.
gambar di kertas ataupun gambar di laptop lewat aplikasi segala macam itu paling nggak bisa. Jadi saya coba gunakan AI itu untuk buatin saya gambar yang hitam putih yang hanya outline aja. Jadi biar gambar ini saya print, anak-anak saya minta mereka untuk mengerjakan mewarnai gambar ini gitu. Itu salah satu kelebihan yang sering saya gunakan untuk membantu saya, khususnya kelebihan AI ya. Namun kekurangannya itu adalah kadang ketika AI ini bisa ngehang atau bisa ada masalah dalam AI itu, karena AI ini hanya mesin ya. AI ini hanya mesin yang suatu saat itu mesin itu pasti akan ada kendala gitu. Dan juga AI ini gak punya perasaan, gak pernah saya lihat, atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, mungkin pasti nggak pernah ya kalau misalnya kita kasih prompt gitu kan, kita kasih prompt ke AI, minta AI kerjakan ini, kerjakan itu, nggak pernah jawabannya itu maaf saya lagi nggak mood gitu, atau maaf saya lagi capek, nggak pernah kayaknya ya. Nah itu mungkin salah satu kelebihan AI ya. AI itu jam berapapun, dimanapun kita suruh, dia siap untuk ngerjain prompt yang kita kasih. Tapi dengan syarat itu mungkin harus ada koneksi internet atau harus ada listrik gitu. Nah, itu kelemahannya. AI tidak bisa digunakan kalau tanpa ada listrik atau tanpa ada koneksi internet. Gitu. Mungkin itu sih dari aku kelemahan kelebihannya. Jadi ya, ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Ya, aku tadi tergelitik gitu sama Kak Matthew pas mention tentang AI nggak punya emosi gitu. Iya juga sih, maksudnya kayak malah bukan AI-nya yang emosi, malah kadang kita yang emosi gitu. Maksudnya ketika kita bikin prompt terus satu prompt kok ternyata hasilnya kok kurang gitu kan. Pasti kita akan berikan prompt yang oke, aku tambahin ini deh gitu. Ternyata masih kurang gitu. Dan kalau terjadi berulang-ulang seperti itu kan malah kita yang jadinya emosi gitu. Ih, gimana sih AI ini dan sebagainya gitu. Dan itu karena kitanya juga aja yang nggak bisa spesifik, harus FOKUS seharusnya ya. Bener sih, ini kan kalau maksudnya kita lagi pakai AI terus kurang terus gitu kan, maksudnya kurang sesuai terus kan kita juga terus bikin prompt itu gitu. AI-nya mungkin cuma mohon maaf, aku akan ganti dengan seperti ini gitu. Apakah sudah sesuai, paling cuma gitu. Itu bisa dibilang template gitu, karena emang dia nggak ngerti keadaan kita dan nggak ngerti emosi kita, karena dia sendiri pun nggak punya emosi itu gitu. Itu sih aku jadi teringat bagian itu sih. Iya. Kalau dari aku sendiri tentang kelemahan atau kelebihan AI itu sebenarnya kayak simple banget sih kalau cuma bilang kelemahan dan kelebihan AI ya. Kita harus berpikir lebih lebih jauh lagi, yaitu tentang dark side-nya, sisi gelap gitu ya, yang bisa terjadi sebagai dampak dari adanya AI ini ya. Kita sebagai image of God juga pasti Tuhan sudah berikan akal budi, tadi kita udah bicarakan ya, hikmah bijaksana ketika kita memanfaatkan AI. Tetapi kalau kita tuh nggak peduli gitu ya, kalau kayak sekarang kita pakai AI hanya karena viral, sedang bikin gambar dan sebagainya, tetapi sama sekali nggak ngerti ini tuh sebenarnya se-powerful apa sih AI ini, itu bisa jadi bahaya loh. Kayak tadi kan, akhirnya gambar-gambar tadi malah bisa jadi hal-hal yang bisa membuat orang itu kena fitnah, atau ada jadi gambar palsu dan sebagainya. Bahkan negara kita kemarin, kejadian yang kemarin itu pun itu salah satu saya nggak bilang utamanya ya, salah satunya juga karena imbas dari AI yang digunakan dengan cara yang salah, karena tidak mengerti sebenarnya AI itu bisa dipakai untuk apa sih, seharusnya AI itu gimana. Nah, kalau dari aku sendiri sih, selain ada dark side-nya ya, karena memang pada dasarnya AI itu tidak netral, itu adalah teknologi yang nanti kita bahas bareng-bareng ya tentang ini ya. Ya, tapi bagaimana caranya kita sebagai orang percaya bisa membuat AI itu punya bright side, yaitu dengan cara ya kita ciptakan kelebihannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu perjuangan kita sih sebagai orang percaya saat ini. Ya betul, yang sering jadi permasalahan adalah bukan soal kekuatan dan kelemahan AI-nya, tapi manusia dalam memandang AI itu yang sering jadi masalah. Kayak ketika mungkin saat motor pertama kali atau semakin merebak, kayaknya manusia bermasalah akhirnya naik motor, malas jalan kaki, malas bersepeda gitu ya. Dan ya sekarang terjadi juga ketika AI merebak, manusia malas baca, malas belajar, dan semuanya AI.
males edit foto, males ke studio foto gitu. Semuanya AI. Jadi kayaknya manusia dalam memandang AI ini yang harus banyak pelajaran, koreksi atau sharing juga sih. Gitu. Dan intinya kan kalau bicara soal kuat dan lemah aja ya AI kuat gitu dalam hal teknis, efisiensi, tapi lemah dalam hal moral, relasi dan kebijaksanaan. Itu sih tambahan sedikit. Iya. Jadi aku tambahin sedikit ya, kalau Sabda itu pergi ke ke roadshow itu selalu kami tekankan AI itu bisa menjadi berbahaya kalau kita gunakan sebagai untuk tujuan dan motivasi yang salah, tujuan, motivasi dan cara yang salah itu bisa jadi bahaya. Tapi AI itu bisa menjadi bisa digunakan atau bisa menjadi baik atau kita bisa mendapatkan manfaat lebihnya adalah kalau kita gunakan AI dengan tujuan, motivasi dan cara yang benar. Nah, ini semua harus kita pelajari ya. Salahnya dipelajari supaya kita tahu. Jadi itu kita harus mengerti itu sih. Betul sekali. Ya, oke, mantap. Ya, kalau gitu kita sudah mengerti ya, kita sudah paham apa aja kelemahannya, apa aja kelebihannya, gitu kan, poin plus dan poin minusnya dari AI. Nah, artinya kita harusnya udah lebih bijaksana ya menggunakan AI ini untuk berbagai keperluan. Tapi ternyata banyak juga yang belum ngerti gimana atau bagaimana seharusnya kita menggunakan AI ini atau memandang AI ini. Nah, makanya banyak yang terjebak dan akhirnya menggunakan AI ini untuk yang harusnya jadi jalan pintas, jadi jalan utama gitu kan. Nah, jadi itu membuat orang-orang jadi semakin males karena udahlah pakai AI aja gitu, nggak usah pakai referensi-referensi lain gitu. Padahal AI sendiri pun bisa salah gitu kan. Sepinter-pinter AI pun pasti juga bisa salah gitu. Nah, dan juga ada banyak berbagai dampak negatif lainnya. Nah, sebenarnya kita sebagai gambar Allah ini, bagaimana seharusnya kita memandang AI ini atau menggunakan AI ini, gitu. Silakan teman-teman. Ya aku ya teman-teman, nanti teman-teman silakan tambahkan. Teman-teman di rumah juga silakan banget menambahkan gitu. Bagaimana kalian memandang AI, itu boleh bagikan pengalamannya. Oh, aku pandang AI ini sebagai Tuhanku mungkin gitu ya, mungkin ya. Tapi ya silakan kalau memang ada gitu. Harapannya sih nggak ada ya. Oke, ya itu tapi faktanya terjadi di zaman sekarang teman-teman. Banyak sekali manusia memandang AI itu bukan sebagai alat, tetapi kayak sebagai sesuatu yang diagungkan, ditinggikan gitu ya. Hingga dipuja-puja dan diperlakukan kayak bukan di bawah kita tapi sesama kita. Kita mau curhat pakai AI dan akhirnya mengurangi relasi kita dengan sesama. Ya meskipun AI bisa gitu ya, tapi tetap bagaimanapun AI itu bukan setara atau nggak setara dengan kita. Jadi harus AI menurutku dipandang sebagai alat sih, bukan sebagai sesuatu yang setara dengan kita. Itu. Oke, kalau dari aku ya, kalau aku sih sebagai orang percaya gitu memandang AI itu nggak netral gitu. Maksudnya gimana? Kan teknologi itu harusnya netral dan sebagainya gitu. Enggak gitu. Dari video itu nggak netral gitu. Kenapa gitu? Karena AI itu tuh diciptakan oleh manusia yang berdosa gitu. Dan adanya AI itu kan juga tergantung atau ada dari worldview atau sudut pandang yang si pembuatnya ini gitu. Dan AI membawa jejak bisa dibilang tuh kayak jejak moral gitu manusia yang merancangnya, karena ya karena kita udah tercemar sama dosa ya otomatis apa yang kita create atau yang kita buat itu tuh tercemar juga gitu sama dosa gitu. Dan menurutku ya itu sih AI itu nggak netral dan AI itu harus ditebus gitu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan meski AI itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tapi lagi-lagi balik lagi itu nggak netral gitu karena udah diwarnain atau udah dikembangkan, istilahnya dikembangkan gitu ke dunia yang udah jatuh ke dalam dosa ini. Itu sih. Ya, mungkin masih banyak rekan-rekan teman-teman youth ya yang bingung. Emang bisa ini benda ini ditebus gitu? Nah, di sini ada teman kita dari sekolah teologi ini mungkin bisa jelaskan ya apa maksudnya AI harus ditebus nih, Ray. Wah. Aku ternyata. Ya, PDM kan, pendeta muda, pendeta youth. Pendeta mas-mas aku.
Ya, sebenarnya berkaitan dengan menebus AI itu bukan literally AI kita baptis, kita celupkan di air gitu ya. Kita doa pencurahan Roh Kudus supaya Atau justru AI-nya menghapus berubah. kita. Ya, tapi sebenarnya menebus ini dalam arti yang dibaliknya atau sesuatu yang dibaliknya gitu, khususnya manusianya gitu, manusia yang di dalamnya yang menggunakannya gitu kan, karena AI bagaimanapun kan ini karya manusia gitu. Nah, sehingga itu harusnya bisa ditebus. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 19 kurang lebih berkata demikian. Intinya semua ciptaan ya menanti pembebasan dari kerusakan akibat dosa. Aku mungkin boleh bacakan sedikit utuhnya ya teman-teman supaya kita bisa nangkep maksud dari menebus dosa. Izinkan aku buka Alkitab sedikit ya teman-teman, belum kusiapkan. Silakan Pak Pendeta, Cuma, itu penting gitu. ya, betul sekali ya. Oke. Ya, sebab Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu, aku bacakan versi AYT lah ya. Sebab semua ciptaan dengan rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab semua ciptaan menjadi sasaran kesia-siaan. Bukan karena diingininya, tetapi karena dia yang menaklukkannya dengan pengharapan. Supaya ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari ikatan kebinasaan kepada kemerdekaan mulia dari anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi intinya bahwa semua ciptaan itu terkontaminasi lah gitu ya. Jadi maksud dari penebusan itu bagaimana supaya AI benar-benar digunakan untuk perspektif kemuliaan Tuhan, untuk digunakan sesuai seperti anak-anak Allah gitu ya, yang menggunakannya. Itu sih. Dan Levi catatan, mungkin mau melengkapi gitu ya. saya mau kasih catatan kaki aja sih ya. Bagaimana AI itu bisa ditebus, siapa yang bisa menebusnya? Yang bisa menebusnya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Itu mungkin simpelnya ya. Kalau kamu, hai anak-anak muda sudah ditebus oleh Allah, seharusnya apapun yang ada di tanganmu itu adalah yang sudah ditebus. Jadi pastikan ya dirimu ditebus oleh Allah. Jangan sampai AI-mu, device-mu ini kan gak ditebus oleh Allah, jadi bisa gue pakai buat sembarangan. Jangan gitu ya. Sebagai orang tebusan Allah, apapun yang ada di tanganmu itu juga sudah ditebus dan harus digunakan, dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang di atas langit dan dimanapun di dalam dunia ini, dimanapun, itu sebenarnya berasal dari Allah dan harus dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Itu sih ya. Jadi kita punya tanggung jawab kalau kita ngelihat AI sebagai image of God gitu ya, itu bicara juga tentang tanggung jawab kita gitu ya sebenarnya. Kalau karena kita sebagai orang yang serupa dan segambar Allah, kita punya tanggung jawab untuk mengendalikan AI, bukan dikendalikan oleh AI. Sekarang kita udah dikit-dikit dikendalikan AI gitu ya. Lalu kita harus gunakan AI untuk kebaikan, untuk bright side-nya ya. Kita sudah jadi orang-orang terang, harusnya tahu lah gimana cara pakai AI untuk hal yang terang dan sebagainya. Iya. Aku tertarik sih sama Bu Evi tadi bilang kita jangan dikendalikan oleh AI gitu. Dan ini juga selaras gitu sama yang dikomentari sama komentarnya Kak Christian Eka 11 gitu kan. Sekarang rasanya nggak pas gitu kalau nggak tanya AI dulu, bahkan kadang jadi validasi atas jawaban kita. Ya ini jadi warning sih ya kalau udah sampai sekecanduan itu gitu, karena ya kali harusnya kita baca Alkitab malah kita minta validasi ke AI kan, ya itu udah terlalu ekstrim gitu. Dan ada baiknya juga ini jadi warning untuk kita gitu, kalau apa-apa dikit udah tanya AI atau apa-apa dikit ngomong ke AI, dan AI itu harus memvalidasi atau membenarkan jawaban kita. Itu yang yang udah jadi tanda gitu kalau kita udah dalam tanda kutip mungkin diperbudak kali ya sama AI ya. Itu sih. Ya. Oke, aku ya. Jadi dari tadi kita ngobrol ya, seharusnya ya. Dan harapannya setelah acara ini ya, yang udah punya pandangan yang benar tentang AI gitu, kita gas terus gunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau belum pandangannya masih ragu-ragu setengah-setengah ya, terus belajar ya tentang hal ini. Tapi kalau sudut pandang kita udah benar ya, aku yakin banget bahwa kita tuh semua pasti bisa pakai AI dengan bijak, dan itulah seharusnya yang terjadi untuk kita orang-orang percaya ya. Bahkan ya bukan hanya kita pakai dengan bijak aja, tetapi intinya adalah seperti tujuan kita diciptakan Allah, yaitu kita gunakan AI hanya untuk kemuliaan Allah gitu.
Tapi sebenarnya ini jadi pertanyaannya, secara praktis gimana sih caranya kita bisa pakai AI untuk kemuliaan Allah? Dan mungkin ya, bukan mungkin sih ya, dan memang harus kita cari di dalam firman Tuhan. Seperti apa landasannya supaya bisa menggunakan benda-benda yang diciptakan, dikreasi oleh manusia ini, supaya bisa dipakai untuk kemuliaan Allah, sehingga anak-anak muda yang sekarang banyak banget pakai AI ini nggak tersesat dan tidak masuk ke dalam dark side-nya AI. Silakan teman-teman, gas. Ya, kalau dari aku tentu jelas sebagai kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita bisa menggunakan AI ini kadang mungkin seharusnya saya kembalikan lagi ya ke yang tadi sebagai jalan pintas ya, bukan sebagai jalan utama. Jadi AI ini bukan jadi sumber resource kita, tapi menjadi alternatifnya gitu. Jika kita sudah bingung mencari, mungkin kita bingung kok kita masih ragu ya sama apa yang kita sedang cari untuk pelayanan kita. Mungkin kita bisa minta referensi dari AI, seperti berapa kali saya dipercayakan untuk memimpin pujian di ibadah raya gitu, ibadah umum. Nah, saya bingung harus menyiapkan lagunya seperti apa dengan untuk menyesuaikan dengan temanya, tema khotbahnya gitu. Nah, karena saya bingung saya harus menyiapkan lagu seperti apa, jadi beberapa kali saya minta saran dari AI ini. AI saya akan memimpin pujian di hari ini tanggal segini dengan tema khotbah begini. Kira-kira apa yang bisa lagu apa yang bisa saya gunakan untuk saya bawakan untuk pelayanan di hari itu. Nah, AI itu bisa memberikan beberapa referensi yang cukup, yang mungkin ada yang melenceng, tapi ada yang cukup membantu saya juga untuk bisa saya gunakan untuk pelayanan gitu. Jadi secara nggak langsung saya menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani gitu. Dan juga kadang seperti yang tadi ya di beberapa poin sebelumnya, ya kan, saya gunakan AI ini untuk membuat gambar. Kadang saya membuat waktu itu beberapa minggu lalu saya butuh gambar tentang Musa yang lahir dan harus yang ditemukan di Sungai Nil. Saya nggak tahu mau cari gambarnya di mana. Saya minta AI buatkan gambar. Tolong buatkan gambar yang hanya online saja gini. Nah, dia bisa membuat sesuai dengan ya untungnya bisa membuat sesuai dengan apa yang saya minta, sesuai dengan promptnya. Nah, jadi secara nggak langsung itu juga menjadi salah satu cara saya untuk menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk pelayanan. Nah, begitu. Itu kalau dari saya. Amin. Ya, teman-teman. Kita perlu ingat AI itu kan kecerdasan buatan. Artinya yang membuat dia cerdas adalah manusianya. Dan manusia bisa cerdas itu Tuhan yang memberikannya. Amsal 2 ayat 6 mengatakan demikian. Sebab Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian datang dari mulutnya. Artinya dari firman Tuhan gitu. Itu semua dari hikmat Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menggunakan AI dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya kita sedang menggunakan AI untuk kemuliaan namanya. Lebih praktis lagi, kita bisa gunakan untuk pemberitaan Injil gitu ya, yang mungkin kita takut memberitakan Injil atau nggak tahu memberitakan Injil harus mulainya dari mana, kita bisa tanya AI gitu ya. Atau kita bisa pakai AI untuk menerjemahkan Alkitab gitu ya, setiap mungkin beberapa ayat-ayat penting yang kita perlu terjemahkan dengan bahasa suku yang mungkin kita datangi gitu ya. Kita mungkin lagi pergi ke Sulawesi gitu ya, kita bisa gunakan AI untuk membantu menerjemahkan dengan bahasa suku tersebut, sehingga AI itu fokusnya bukan hanya untuk edit foto, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan, khususnya memberitakan Injil. Itu sih. Oke, kalau dari aku sih ini ya, gimana sebenarnya kita bisa pakai ini untuk memuliakan Tuhan gitu. Kalau aku sih landasan Alkitabnya ngambilnya di itu ya, Matius 28, amanat agung gitu. Karena aku selalu tertarik di situ karena bahkan pakai AI pun kita bisa melakukan amanat agung itu gitu, menjangkau seluruh bangsa atau menjangkau bahkan seluruh dunia gitu. Aku hampir sama sharingnya dengan Kak Rey gitu, dan dengan AI itu bisa kita bisa tahu gitu kayak konteks budaya yang kita layani atau konteks masyarakatnya atau sebagainya gitu. Karena kan kita sempat singgung di awal, karena AI itu dibangun karena adanya data yang besar gitu, data yang banyak gitu. Dan dari situ juga ada informasi yang bisa kita ambil untuk kita pakai informasi itu untuk
misi gitu untuk penginjilan dan sebagainya gitu sih. Yang lainnya sih kalau secara praktis yang bisa dilakukan sehari-hari atau setiap minggu sih ya pastinya ketika mempersiapkan pelayanan gitu, entah mungkin bercerita pada anak-anak sekolah minggu dan sebagainya itu bisa gitu pakai AI. Tapi dalam artian jangan terus karena ada AI ya udah pakai AI aja, langsung aja ngambil dari AI, enggak gitu. Tapi juga sebagai guru sekolah minggu kita pun juga harus belajar gitu, harus tahu dulu konteksnya, harus baca firman Tuhan dulu apa yang mau akan di sharingkan atau diceritakan kepada anak sekolah minggu gitu. Jadi jangan karena ada AI ya udah AI aja buat dari awal sampai akhir. Nggak bisa kayak gitu karena kita pun sebagai manusia itu juga harus diperlengkapi dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sih. Iya, sebenarnya banyak hal juga, tapi satu hal yang saya paling seneng bahwa AI itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan adalah bagaimana AI membawa kita back to the Bible gitu ya. AI menjadi alat untuk kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Sekaligus kalau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sebenarnya punya satu kerinduan yang cukup besar karena saya pelayanan di Sabda ya. Pelayanan di bidang teknologi gitu ya. Jadi memang bagaimana teknologi yang terbaik dan tercanggih ini tuh benar-benar menjadi alat Injil, bukan alat iblis. AI kan, AI, alat Injil atau alat iblis gitu. Nah, di tangan kita sebagai orang percaya harusnya jadi alat Injil. Injil tuh kan berarti firman Tuhan ya, bagaimana kita mengabarkan kabar sukacita tentang Kristus, yang itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi seharusnya AI itu sendiri supaya bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, nggak usah peduli dulu lah dengan gambar-gambar, nggak usah kita bingung dulu lah dengan cara bikin video pakai AI. Kau udah bisa pakai AI untuk kau belajar Alkitab atau belum? Itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Itu sehingga kalau kemana-mana Yayasan Lembaga Sabda selalu kita nggak mau ngajarin AI kalau hanya untuk mau tahu gimana caranya bikin gambar. Itu you belajar sendiri aja lewat YouTube. Sorry agak galak. Ya, itu belajar sendiri aja lewat YouTube, cari prompt banyak banget. Tetapi gimana kita memastikan dan kita membiasakan diri kita memanfaatkan teknologi canggih ini untuk belajar Alkitab, itu yang harus disuarakan, itu harus dibiasakan dan menjadi habit sehari-hari sehingga AI itu betul-betul dapat kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan menolong kita back to the Bible. Itu sih. Ya, mungkin kalau kita tadi juga sempat ngebahas bagaimana kelemahannya, kita takut apakah AI ini Alkitabiah gitu ya. Mungkin kita pertanyakan seperti itu. Ya, bisa aja kan yang mengendalikan AI itu sebetulnya kita yang membuat prompt kan. Jadi tergantung kita. Tapi di sisi lain, Sabda juga punya nih GPT yang basic datanya adalah Alkitab, yaitu apa Bu Evi? Alkitab GPT. Nah, itu dia. Alkitab GPT. Nah, teman-teman boleh kunjungi gpt.sabda.org kalau mungkin ada rasa takut, rasa khawatir AI yang sekarang Gemini, ChatGPT atau segala macamnya itu ngambilnya data dari Alkitab nggak ya gitu ya. Silahkan aja langsung kunjungi Alkitab GPT ya di gpt.sabda.org karena basic datanya itu dari Alkitab sehingga bisa melakukan studi Alkitab dengan AI, dan di situ juga banyak sekali tools lain gitu kayak konseling GPT juga teman-teman bisa lakukan ya, bukan untuk bergantung pada AI ya, bukan, tapi untuk menolong. Sekali lagi AI kan asisten gitu ya, bukan setara dengan kita tapi asisten kita. Itu sih tambahan. Oke. Yes, ya, kalau ini ada satu komentar. Oke, gimana Bu? silakan. Enggak, komentar aja. Ya, komentar dari Kak Tian nih. Tuhan beri hikmat untuk bisa menciptakan teknologi yang membantu kita manusia, bukan menggantikan posisi Tuhan. Jangan seperti kisah Menara Babel ya. Itu sangat baik sekali, dan itu reminder untuk kita semua pengguna AI ya, supaya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk studi Alkitab tadi khususnya. Amin. Ya. Oke, aku tadi kalau secara praktis tadi ya, mungkin kalau langsung disuruh studi Alkitab agak-agak ini ya. Tadi ya mungkin kayak Kak Matthew itu ya, menolong dulu untuk paling tidak dalam membantu dalam hal pelayanan. Kalau tadi si Ray bilang ada Alkitab GPT untuk melakukan studi Alkitab, aku juga punya teman baru nih,
untuk jadi teman curhat aja sih gitu ya. Sehingga ketika aku curhat itu aku juga bisa diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Apa Mel? Ya, pastinya Christian Counseling GPT itu. Ya, Apa sebenarnya ini Christian rekan-rekan kita Counseling perlu banget GPT? nih. Iya, Ya, jadi sebenarnya ini sebenarnya kan apa ya, AI yang dikembangkan oleh Yayasan Baga Sabda juga gitu. Tapi lagi-lagi ini di groundingnya atau di apa ya namanya, dilatihnya data-datanya itu juga data-data dari Yayasan Baga Sabda gitu, yang pasti udah diakurasi ya, udah dan dicek, Nitra. iya, udah diakurasi, udah dicek dan sebagainya. Dan itu nggak cuma dari Yayasan Sabda aja, tapi juga ada mitra-mitra yang lain seperti dari Telaga dan para mitra yang lainnya. Jadi apa ya, datanya itu nggak data yang ngawur, yang sembarangan gitu, tapi data yang udah apa kita cek dan kami kurasi juga gitu. Jadi boleh banget akses gampangnya sih. Sebenarnya kita ada satu situs ya untuk apa GPT ini, itu di gpt.sabda.org. Ada tadi Alkitab GPT, Christian Counseling GPT, MLC GPT juga ada, itu tentang bahan-bahan apa seminar-seminar gitu. Itu sih teman-teman boleh kepoin lah di situs. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau mau explore sendiri gitu ya. Sudah banyak sekali yayasan-yayasan juga, organisasi Kristen yang membuat begitu banyak tools-tools AI gitu untuk dipakai dan memastikan AI ini bisa digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau lihat di berbagai macam apa store-store-nya, apa mau GPT atau cloud dan sebagainya, di Gemini bahkan mungkin ya, itu sudah cukup, itu sudah banyak dalam bahasa Inggris terutama, itu lebih banyak lagi ya semua tools yang dipakai untuk bisa membawa orang percaya atau kita menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih. Iya, satu lagi Bu Evi, sekarang tuh AI itu nggak cuma ada di buka Google, oh baru ada AI, enggak, tapi ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana-mana gitu. Tapi lagi-lagi ya teman-teman harus selektif gitu untuk menggunakan AI ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Betul sekali. Ya, ini dari Kak Jenny, aku sudah aku sudah pakai ChatGPT, semuanya ada 4, mantap ya, GPT Sabda ya maksudnya. Kalau ChatGPT kan cuma 1 ya, kalau 4 kebanyakan gitu ya. Yang mana lagi? Oke, ya, thank you banyak, sangat memberkati sharing teman-teman, dan juga kita bisa sharing tools dan juga kegunaannya gitu ya. Dan kita sebenarnya juga bisa tanya kalau mungkin kita bingung buat prompt, kita juga bisa langsung tanya ke AI untuk buatkan promptnya, atau kalau mau belajar metode FOKUS juga bisa, silakan kunjungi YouTube-nya Sabda ya, di situ ada metode FOKUS atau ai.sabda.org. Intinya kita kerinduannya untuk menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Oke, gak terasa teman-teman, kurang lebih hampir 1 jam kita ngobrol ya teman-teman. Banyak yang bisa kita ambil, harapannya banyak yang bisa kita petik, dan kita bisa tahu bagaimana posisi kita sebagai gambar dan rupa Allah memandang AI ini. Ya, oke, sebelum kita berpisah teman-teman, tentunya sangat aku harapkan teman-teman boleh berikan closing statement-nya dari masing-masing kita ya. Dari Matthew dulu, terus Melissa, terus aku, terus Mbak Evi terakhir. Silakan. Ya, oke. Dari aku, kita malam ini udah belajar ya bagaimana Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kita menciptakan AI untuk menjawab keresahan kita sebagai manusia, untuk bisa mencari informasi yang cepat, instan, dan di mana saja bisa kita gunakan. Nah, namun tentunya cipta manusia tentunya akan ada cacatnya, pasti ada kelebihan kekurangannya, sehingga dari kelebihan kekurangan itu kita belajar untuk bisa menggunakan apa yang sudah ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa seperti dari Matius 28 tadi, juga untuk melayani teman-teman kita, untuk bermisi, dan juga bisa kita gunakan untuk yang jelas semuanya bisa kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, itu dari aku. Oke, kalau dari aku sih closing statement-nya itu AI itu untuk kemuliaan Tuhan gitu, AI for God, dengan motivasi, dengan tujuan, dengan cara pakai yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu sih. Amin.
Oke, dariku ya teman-teman, AI itu bukan gambarnya Allah, bukan image of God ya. Kitalah yang gambar Allah itu. Ya, AI adalah karya manusia. Jadi ketika kita memikul atau memakai dan menyadari status imago Dei atau the image of God ini, kita adalah orang yang perlu ditebus. Demikian juga AI yang kita gunakan perlu ditebus ya. Karena itu mari kita gunakan AI yang sudah ditebus ini dengan hikmat yang daripada Tuhan tentunya, dengan etika yang benar, dengan kasih, dan kita gunakan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk gunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Bu Evi, silakan. Iya, teman-teman semua ya. AI mungkin selalu orang bilang AI sekarang mah lebih pintar dari kamu gitu. Jangan salah ya. Sepintar-pintarnya AI, dia tidak akan pernah menggantikan dirimu di dalam Kristus ya. Di hadapan Tuhan, identitasmu di dalam Kristus sebagai gambar dan yang segambar dan serupa dengan Allah itu adalah pengenalan yang sangat mulia dan hal yang sangat mulia di dalam hidupmu gitu ya. Nah, tetapi Tuhan juga mengizinkan saat ini ada teknologi AI ada di dunia ini ya. Itu semua juga karena God intelligence yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi jangan sampai kita rela atau kita dengan senang hati membiarkan AI ini digunakan oleh iblis gitu. Jadi pastikan dalam peran dan tanggung jawab kita sebagai di image of God ini, kita bisa membawa atau mempersembahkan AI ini bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan kita, lewat penggunaan sehari-hari, dan kita menjadi menjadi contoh dan teladan bagaimana memanfaatkan AI ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semangat ya teman-teman. Semangat. Ya, thank you sekali lagi Bu Evi ya, Melisa dan juga Matthew, thank you banyak sudah menemani aku ngobrol malam hari ini, dan thank you teman-teman di rumah yang sudah menonton sampai akhir dan juga yang sudah memberikan komentar. Minta maaf kalau ada yang komentar yang terlewat ya teman-teman. Minggu depan kita masih jumpa lagi dengan topik yang baru yaitu Kingdom Creators. Jadi join di hari yang sama, di jam yang sama, di Instagram yang sama, Instagramnya Sabda Resources. Thank you banyak, kita tutup seluruh rangkaian acara kita, seluruh obrolan kita malam hari ini dengan doa. Kak Matthew boleh menutup kita dalam doa, silakan. Oke, Kak Ray, gimana? Sebelum di close, sebelum kita tutup, aku mau nginfoin satu acara sih dari Sabda Youth Learning Center. Itu kita akan ada diskusi tentang naik level di tengah arus dunia digital. Pas banget karena kita baru ngomongin tentang AI, tentang dunia digital. Nah, buat teman-teman yang usianya 15-30 tahun boleh banget join ya. Nanti daftar di bit.ly/form-mlc atau hubungi kami di 0821-3313-3315. Nih teman-temannya Kak Matthew boleh banget diajak ya buat gabung. Kita akan diskusi melalui WAG tanggal 29 Jadi aku boleh gabung dong ya. Tuh, masih muda ya Bu Evi. Nanti teman-teman pemudanya Bu Evi deh, boleh itu diajak gabung. Nanti diskusinya 29 sampai 1 Oktober melalui WhatsApp. Nanti akan kami kirimkan untuk brosurnya atau bisa kepoin di Instagramnya Sabda_MLC atau Sabda_Ilsa. Kita udah pasang di situ brosurnya. Oke, thank you. Thank you Mel. Oke, silakan Matthew menutup seluruh rangkaian acara kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami sehingga kami bisa ada sampai pada hari ini. Terus semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah berbicara, kami sudah sharing, membahas tentang bagaimana fenomena AI ini bisa cukup mengaruhi kami, dan biarlah kami terus bisa menggunakan akal budi pikiran kami dan menggunakan AI ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami semua dan setiap aktivitas kami, apapun yang menjadi tanggung jawab kami, studi pekerjaan pelayanan kami juga Tuhan terus memberkati kami. Juga Mas Ray, Mbak Evi, Kak Melisa dalam setiap tanggung jawab yang diberikan, apapun yang menjadi bentuk pelayanan mereka, Tuhan Yesus sanggupkan kami untuk agar kami bisa terus melayani, dan biar kami melayani semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami selalu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Thank you sekali lagi teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Salam ya.